Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video yang part 2, pada 3.9 pada materi penerapan fungsi turunan kelas 11, kita akan membahas atau mempelajari nilai balik maksimum, minimum, sama titik belok. Oke, nilai balik maksimum itu memiliki syarat bahwa turunan keduanya kurang dari 0. Nah, Ibu masih menggunakan soal yang sama dengan yang di video part 1. Tentukan nilai maksimum untuk fx sama dengan 2x pangkat 3 min 9x kuadrat tambah 12x. Nah, di sini sama ya, untuk mencari nilai maksimum seperti yang Ibu bilang. Untuk mencari nilai maksimum atau minimum berarti kita menyelesaikannya mulai dari fungsi stasioner, yaitu f aksen x sama dengan 0. Tujuannya apa? Yaitu untuk mendapatkan nilai x yang membuat si fungsi fx tersebut maksimum atau minimum. Dan ini pasti dari fungsi stasioner dulu, ingat ya, fungsi f aksen sama dengan 0, langkah penyelesaian pertama. Kemudian di sini kita dapat x-nya, nilai x-nya ada 2, yaitu 1 atau 2. Kalau misalnya kalian menghitung dan cuma dapat satu nilai, berarti kalian tidak perlu uji lagi yang nilai maksimum yang double aksennya kurang dari 0, nggak perlu uji. Jadi tinggal langsung disub aja ke rumus fungsinya. Tapi karena di sini ada 2, berarti kalian uji dulu uji maksimum, yaitu dengan pola f double aksen kurang dari 0. Jadi di sini didapatkan f aksennya sama dengan 6x kuadrat min 18x tambah 12. Diturunkan keduanya, dia 12x dikurang 8. Nah, baru disub dengan x sama dengan 1. Ternyata setelah disub dengan x sama dengan 1, didapatkan f double aksennya itu sama dengan min 6, dimana min 6 itu kurang dari 0. Maka dengan kata lain, nilai x pembuat maksimum itu adalah di x sama dengan 1. Sehingga didapat nilai maksimum. Jadi si satunya ini disub, satunya ini disub ke fungsi ini ya, fx sama dengan 2x pangkat 3 min 9x kuadrat ditambah 12x. Sehingga didapat nilai maksimumnya 5. Atau biasa disebut dengan nilai ekstrim ya, nilai ekstrimnya 5, atau y sama dengan 5. Nah, kemudian jadi titik maksimumnya didapat 1,5 kalau misalnya di soal diminta titik maksimum, bukan nilai maksimum. Jadi beda ya, kalau nilai itu cuma ditanya y nya aja, tapi kalau titik berarti itu harus x, y. Kemudian sekarang nilai balik minimum. Ibu masih menggunakan soal yang sama. Ini satu soal Ibu pakai untuk penjelasan beberapa materi. Nah, ini sama caranya. Dari titik stasioner dulu kita akan mendapatkan x, kemudian uji minimum. Ini uji minimum. Cuman kalau yang nilai balik minimum itu berarti kebalikan dari maksimum. Berarti turunan keduanya lebih dari 0. Nah, di sub ternyata di sini didapatkan x-nya ketika dimasukkan ke turunan kedua mendapatkan 6. Dan 6 ini lebih dari 0, berarti nilai x yang memenuhi dia minimum yaitu di x sama dengan 2. Sehingga didapat nilai minimumnya itu 4 dan titik minimumnya adalah 2,4. Lalu kita pengen tahu apakah fungsi itu memiliki titik belok. Nah, sama caranya ya, kita cari dulu dari f aksennya, didapat x-nya 1 atau x-nya 2. Nah, syaratnya kalau titik belok itu turunan keduanya sama dengan 0. Nah, kita pengen tahu apakah dua nilai x tadi memiliki maksudnya gini, apakah fungsi ini fx ini memiliki titik belok. Nah, kalian tinggal uji nih masing-masing nilai x-nya di sub ke turunan kedua. Kalau misalnya ada yang hasilnya sama dengan 0, berarti dia memiliki titik belok. Tinggal lihat x berapa yang membuat dia memiliki titik belok. Ternyata di sini di sub nggak ada ya yang sama dengan 0, berarti kita katakan bahwa
tidak ada nilai X yang memenuhi f double aksen sama dengan 0, maka fungsi fx tidak memiliki titik belok. Oke, contoh soal lain yaitu untuk nilai maksimum atau minimum. Ini agak lama, agak lama munculnya. Di sini ada soal contoh persegi panjang dengan keliling 2x plus 24 cm dan lebarnya 8 x cm. Tentukan panjangnya agar luas maksimum. Nah, keluarnya di sini ya. Jadi ada luas maksimum. Kadang-kadang nanti ditanya volume maksimum atau volume minimum. Berarti kalian harus memulai berpikirnya dari kata maksimumnya itu, luas maksimum atau volume minimum. Atau misalnya nanti ditanya keuntungan maksimum, berarti kalian harus cari dulu fungsi dari keuntungan, fungsi dari luas, fungsi dari pada volume. Jadi kalian cari dulu. Nah, untuk soal seperti ini bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama, penyelesaiannya. Jadi kita keluarnya dari ini, luas maksimum. Jadi fokus pada maksimum atau minimumnya. Nah, di sini kan didapat fungsi bahwa luas itu berarti sama dengan P kali L kan, panjang kali lebar. Sedangkan di soal itu baru diketahui yang namanya lebarnya aja, yaitu 8 x, tapi kita belum tahu panjangnya. Maka kita cari dulu rumus daripada si panjang, yaitu dengan cara menurunkan dari yang diketahui. Di sini diketahui keliling. Keliling itu kan rumusnya 2P tambah 2L. Kemudian di sub kelilingnya 2x plus 24. Ya, ini tinggal di sub aja, 2 dalam kurung P tambah 8 x. Nah, kemudian ini bisa dibagi 2 ya. Ini 2-nya dibagiin sehingga didapat x plus 12 sama dengan P plus 8 min x. Pindah ruas sehingga didapat panjangnya P sama dengan 2x plus 4. Setelah dapat P, barulah kita masukkan ke rumus daripada luas. Karena tujuan kita untuk mendapatkan mencari luas maksimum. Nah, di sini didapatkan rumus luasnya adalah 2x plus 4 kali 8 min x. Kalian bisa mengalihkan atau menulis seperti ini nggak apa-apa. Nah, dari sini karena dia ditanya luas maksimum, kalau apa sih tujuan kita menyelesaikan di sini nih? Kenapa ada clue luas maksimum? Yaitu pasti tujuannya adalah untuk mencari nilai x-nya, nilai variabelnya berapa. Nah, sama untuk kan ingat kalau ada kata maksimum atau minimum berarti untuk mencari nilai x berarti kita harus pakai stasioner, di mana turunan pertamanya sama dengan 0. Ini menggunakan sifat turunan perkalian karena melihat dari fungsi daripada luas ini fungsi sifatnya ini bentuknya perkalian. Jadi turunannya bisa diturunkan menggunakan sifat perkalian. Seperti ini. Sehingga didapat L aksanya sama dengan 16 min 12x min 2x min 4. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa turunan pertama itu kan 0. Tinggal disub ke sini jadi 0 sama dengan 12 min 4x sama dengan min 4x. Terus didapat x-nya sama dengan 3. Nah, x-nya udah dapat 3, yang ditanyakan panjang, barulah kita masuk ke rumus panjangnya. Tinggal disub aja. P sama dengan 2 kali 3 tambah 4 sama dengan 10. Demikian video untuk part 2. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.